Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Pada episode Ada Apa Gerangan kali ini, saya mendapatkan sebuah kiriman cerita pendakian mistis di Gunung Arjuna. Rama, Basir, Muklis, dan Torik yang sudah haji umur 2 tahun. Ini siapa sih yang nulis begini? Pokoknya 4 orang itu haji. 4 orang itu mendaki ke Gunung Arjuna melalui jalur lawang, mendapatkan beberapa pengalaman mistis. Khususnya Rama yang mempunyai balung wangi, yaitu anak yang lahir pada malam 1 Suro. Pas banget ya sama hari ini, 1 Suro. Menurut kepercayaan orang yang memiliki balung wangi, sangat disukai makhluk halus. Lah kok ini malah berani-beraninya naik gunung. Nah, seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pada tahun 2015, saat Rama sedang duduk santai di teras rumah menikmati kopi dan sebatang rokok, ponselnya bergetar menandakan ada panggilan masuk dari nomor tanpa nama. Setelah Rama mengangkatnya, barulah ia tahu itu panggilan dari Bang Torik yang mengajaknya untuk mendaki ke Gunung Arjuna. Walaupun baru seminggu lalu Rama turun dari Gunung Wilis, namun karena saat ini dia sedang menjadi pengacara alias pengangguran tanpa acara, dia pun mengiyakan ajakan dari Torik. Gas bang, mumpung semangat ini. Oh iya, gimana rasanya udah jadi haji dari umur 2 bulan? Kamu, bukan aku itu. Ya sudah, besok pagi aku ke rumahmu ya. Jangan lupa persiapkan bekal dan keperluan pendakian. Siap bang. Ya sudah, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah menutup panggilan, Rama langsung mempersiapkan segala peralatan pendakiannya. Karena waktu itu dia belum mempunyai tas ransel khusus untuk mendaki, jadi dia memakai tas sekolah dan sepatunya pun sepatu olahraga. Setelah selesai mempersiapkan keperluan termasuk logistik, Rama lalu pergi ke rumah Basir. Namun ternyata Basir sedang tidak ada di rumahnya. Kemudian Rama pun menelponnya, dan ternyata Basir sudah berada di rumah Torik. Jadi gimana ini mas? Besok kamu ikut toh? Ya ikutlah, orang aku yang ngadain. Gak kesini sekalian aja Ram, teriak Torik dari belakang. Jauh mas, orang situ rumahnya di Jatikalen. Ya sudah Ram, besok kami ke rumahmu ya. Semua persiapan apa udah? Siap mas, beres semua. Ya sudah, tunggu besok pagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada malam harinya, Rama sibuk mencari-cari informasi tentang Gunung Arjuna, termasuk medan dan larangan-larangan di gunung itu melalui ponsel miliknya itu. Setelah lama mempelajari, Rama pun mulai mengantuk dan tidak terasa memejamkan mata. Dalam tidurnya, dia bermimpi sedang berjalan di sebuah jalan setapak di pegunungan bersama seorang kakek-kakek menuju sebuah batu besar. Lalu kakek itu berkata, "Le, di tempat inilah Mahapatih menunggumu." Rama seketika terbangun ketika mukanya mendapat serangan cipratan air. Ternyata ibunya membangunkannya dengan menciprat-cipratkan air ke wajah Rama. "Mak, kalau bangunnya jangan ginilah, basah semua kan kasurku. Lagian tidur kok kayak kebo, dibangunin susah bener. Iya mama siram. Dasar mama. Sudah mandi sana? Udah jam 5 ini." "Hah? Jam 5? Perasaan baru aja merem." "Udah, buruan mandi, keburu habis waktu subuhnya." Iya. Setelah melakukan kewajibannya, Rama lanjut bersih-bersih rumah. Tiba-tiba ibu Rama menghampirinya dan bertanya, "Mau pergi kemana kamu? Kok ada tas dan banyak pakaian di meja?" "Oh iya mak, Rama minta izin ya, nanti mau ke Gunung Arjuna." "Mau ngapain ke Arjuna? Ke gunung terus?" "Mendaki lah mak, boleh ya?"
Udah, gak usah ke gunung lagi. Mendingan kamu cari kerjaan biar gak nganggur. Lulus sekolah bukannya cari duit malah ke gunung terus. Boleh lah mak, sekali-kali. Hah, gak ada gunung-gunungan lagi? Cukup. Ya elah mak, justru ini aku cari pengalaman mak. Pengalaman apanya? Orang mendaki aja naik turun gitu kan? Bukan itunya mak. Kalau mendaki itu kita bisa mengambil makna dalam setiap langkah kaki kita. Eleh, gayamu Ram. Disuruh mama ke warung sebelah aja sulitnya minta ampun. Langkah kaki apaan? Hehe. Iya maaf lah mak. Sekarang mama mau apa? Belikan mama gula, kopi dan softtek. Astagfirullah mak. Waduh, aku kan lelaki mak. Masa disuruh beli itu apa? Softtek? Iya itu, softtek. Kalau gula kopi sih gak apa-apa mak. Kalau yang itu malu lah mak. Kenapa malu? Gak mau toh? Ya sudah, biar adikmu aja yang belikan. Tapi mendakimu juga gak mak izinin. Mendengar kata mendaki lagi, Rama pun bergegas menuruti kemauan mamanya. Ya udah mak, aku aja yang beliin. Tapi boleh ya aku mendaki? Mama hanya melengos dan berjalan ke dapur. Setelah melaksanakan tugas dari mamanya dan sarapan, Rama duduk di teras menunggu kedatangan Basir dan Torik yang katanya akan menghampirinya. Namun, hingga jam 9 pagi, mereka berdua pun belum datang juga. Kemudian, Rama menghubungi Torik untuk menanyakan. Setelah 3 kali panggilan tidak terjawab, akhirnya pada panggilan keempat, telepon Rama diangkat. Halo bang, gimana nih? Jam segini kok belum kesini? Iya bentar, baru bangun ini. Walah bang, aku tungguin dari tadi. Emang jam berapa sih? Jam 9 lebih bang, ya Allah. Hah? Jam 9? Waduh, udah siang ini. Ya iyalah. Terdengar dari seberang telepon suara gaduh Torik membangunkan Basir. Halo Ram, halo? Iya bang. Tunggu bentar ya, tak mandi dulu dan siap-siap. Iya bang, kutunggu. Setelah menunggu kurang lebih 1,5 jam, Torik dan Basir sampai juga di rumah Rama dengan menaiki motornya masing-masing. Setelah berpamitan pada mamanya, Rama dan kedua temannya langsung berangkat menggunakan 2 sepeda motor. Rama membonceng Basir, sedangkan Torik sendirian. Setelah 30 menit perjalanan, sampailah mereka di sebuah rumah yang ternyata merupakan rumah teman Torik yang bernama Muklis, yang akan ikut mendaki juga. Setelah siap, mereka lanjut perjalanan dengan tambahan 1 orang anggota pendakian. Ketika mereka berempat mulai masuk kawasan Alas Pujon dengan jalanan yang meliuk-liuk, Rama merasa ada yang sedang memperhatikannya. Ketika sampai di Singosari, mereka berempat istirahat di sebuah warung pinggir jalan sambil menikmati rokok. Ketika sedang asik menikmati rokok, ada seorang bapak-bapak yang menepuk pundak Rama dari arah belakang dan bertanya kepadanya. Raden, mau kemana? Ke Arjuno pak, jawab Rama bingung ketika mendengar bapak-bapak itu memanggilnya Raden. Namun Rama berpikir kalau ia salah dengar. Kalau boleh tahu, bapak ini siapa ya? Kenalkan, nama bapak Tarjo. Rumah bapak di seberang jalan sana. Bapak cuma mau berpesan supaya Raden dan teman-temannya berhati-hati waktu mendaki nanti. Ya sudah, kalau begitu bapak pamit dulu ya. Dan ketika bapak-bapak itu mengajak bersalaman dengan Rama, tiba-tiba Pak Tarjo mau mencium tangan Rama. Namun segera Rama menarik tangannya dan terlihat kebingungan. Pak, seharusnya saya pak yang sungkem ke yang lebih tua, bukannya bapak yang sungkem pada saya. Kemudian Rama menyalami Tarjo dan mencium tangannya. Terlihat wajah Tarjo sedikit kikuk. Alhamdulillah, gini kan enak pak. Ketiga teman Rama yang melihat kejadian tersebut pun geleng-geleng kepala. Kemudian Tarjo pergi meninggalkan mereka. Ram, bapak itu siapa sih? Nggak tahu bang. Lah kok tiba-tiba bapak itu mau sungkem ke kamu? Emang kamu apaan ya? Lah aku juga kurang tahu bang. Udah belum? Ayo jalan, keburu sore, ajak Torik kepada ketiga temannya. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanan menuju kota Lawang.
Singkat cerita, mereka berempat pun sudah sampai di parkiran base camp Gunung Arjuna via Lawang. Thorik kemudian menuju pos untuk mendaftar dan membayar simaksi. Setelah urusan bayar membayar selesai, mereka diberikan arahan oleh pihak base camp Lawang tentang jalur, larangan, serta cuaca akhir-akhir ini. Mereka juga dibekali peta jalur pendakian Gunung Arjuna. Sebelum memulai perjalanan, Rama pamit pada teman-temannya untuk pergi ke toilet lebih dahulu. Namun ketika selesai menuntaskan hajatnya dan keluar dari kamar mandi, Rama dikagetkan dengan kemunculan seorang kakek-kakek yang tiba-tiba saja berada di depan pintu kamar mandi. "Akhirnya kamu datang juga, Cuk." Maaf, kakek ini siapa ya?" Kakek itu hanya tersenyum lalu kembali berkata, "Kamu sudah ditunggu di atas. Mari aku antar." Tiba-tiba saja muncul dua orang prajurit, mungkin bukan orang sih, yang membawa tombak dan perisai bulat. Kakek itu ingin mengajak Rama untuk ikut bersamanya menuju ke atas puncak. Namun Rama menolaknya, karena saat ini dia sedang bersama 3 temannya. "Ya sudah, saya tunggu Raden di atas." "Baik, Kek." "Raden? Emang siapa Raden?" "Aku." "Ada-ada aja bangsa jin kalau ingin menyesatkan manusia." Karena waktu sudah mendekati waktu asar, mereka pun memutuskan untuk memulai pendakian setelah sholat asar. Setelah sholat, mereka berkumpul untuk doa bersama dan bersorak penuh semangat. Dan pendakian pun dimulai. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak dengan formasi bagian depan ada Thorik, diikuti Basir, Rama, dan paling belakang adalah Muklis. Mereka terus berjalan lurus sesuai petunjuk. Dan setelah melewati pohon beringin, tampak perkebunan teh luas yang menyejukkan hati dan mata. Tidak lama, terlihat sebuah bangunan kecil berwarna putih, dan mereka pun beristirahat di bangunan itu. "Ini ya Mas, namanya shelter yang dibilang petugas." "Iya betul, kita istirahat di sini saja, sekalian sholat maghrib." Saat istirahat itu, terlihat dijumpai para pendaki yang turun dan naik yang melewati Rama dan teman-temannya. Saat menunaikan ibadah sholat maghrib, Rama yang menjadi imam merasa ada banyak sekali yang menjadi makmum di belakangnya. Padahal mereka sholat hanya 4 orang. Hal itu juga dirasakan oleh ketiga temannya, apalagi ketika bacaan Al-Fatihah dan serentak mengucap amin. Ada banyak suara di belakang yang ikut mengucap amin bersama-sama. Hal itu membuat sholat mereka tidak khusyuk karena bertanya-tanya. Setelah salam, mereka semua saling lihat satu sama lain. Dan ternyata di dalam bangunan memang hanya ada mereka berempat. Tanpa memikirkan kejadian tersebut, mereka lalu berdoa untuk melanjutkan perjalanan. Namun, baru saja akan berjalan, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek pencari kayu bakar yang mendatangi mereka. "Assalamualaikum, Nak." "Waalaikumsalam." "Nak, kalian ini dari mana?" "Kami dari Nganjuk, Kek." "Jauh ya?" "Pesanku, nanti kalau sudah masuk alas Kaliandra, kalian semua harus fokus. Jangan tanggapi kalau ada suara-suara aneh. Perbanyak doa. Terus kalau kalian melihat bola-bola api berterbangan, cepat-cepatlah lari menjauh." Mendengar pesan aneh dari kakek itu, sontak Rama dan teman-temannya kaget dan merinding. "Emangnya ada apa, Kek?" Namun kakek itu hanya tersenyum dan pergi berlalu. Mereka berempat hanya saling pandang tanpa kata. "Ya sudah, bismillah saja, kita jalan." Dalam hati terus berdoa, "Semoga itu hanya kakek iseng yang cuma nakutin kita aja," ucap Thorik kepada teman-temannya. Mereka semua mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Dari shelter tersebut, mereka berjalan ke arah kiri. Setelah kurang lebih 100 meter, ada sebuah pertigaan jalan setapak. Menurut arahan dari pihak basecamp, mereka ambil jalur sebelah kanan. Tidak lama, mereka mulai memasuki pintu hutan Kaliandra. Dan dari sinilah
Rama mulai merasakan hal yang janggal. Saat memasuki hutan yang semakin rapat, mereka dikejutkan oleh suara kepakan sayap burung, yang jika didengar dari suara kepakannya, itu adalah burung yang sangat besar. Namun mereka menghiraukannya dan lanjut berjalan. Tidak lama kemudian, Rama melihat banyak sekali makhluk-makhluk halus di sepanjang perjalanan. Walaupun dia sudah terbiasa melihat hal seperti itu, tapi di hutan dengan suasana gelap, sensasinya sedikit berbeda. Di sana terlihat kuntilanak, pocong, dan makhluk-makhluk aneh yang seperti mengawasi perjalanan Rama dan teman-temannya. Ketika sampai di tengah-tengah hutan, Rama melihat ada sebuah titik cahaya api kecil dari dalam lebatnya pepohonan hutan. Dan tidak lama, api itu mendekat dan semakin besar. Namun anehnya, selain Rama tidak ada yang melihat penampakan tersebut, karena semuanya tampak berjalan biasa saja dan hanya fokus melihat jalan. Rama yang teringat pesan dari kakek pencari kayu bakar di shelter sebelumnya langsung mengajak teman-temannya untuk berlari. Bang, ayo lari bang. Kenapa harus lari, Lam? Tuh lihat sebelah kanan. Seketika mereka bertiga menoleh ke arah yang Rama tunjuk dan melihat kobaran bola api yang semakin dekat. Mereka pun langsung berlari tanpa aba-aba lebih dahulu, hingga akhirnya sampai juga di pos 2 dan berhenti untuk beristirahat karena nafas mereka ngos-ngosan. Loh, ini si Muklis kemana? Iya ya, tadi perasaan ada di belakangku. Iya ya, aku kok nggak lihat. Ya udah, aku coba turun lagi. Kalian berdua tunggu di sini aja ya. Nanti kalau sekitar 30 menit aku nggak kembali, kalian berdua segera turun juga ya. Setelah Thorik turun, Rama dan Basir duduk sambil menghisap rokoknya. Sekitar 15 menit kemudian, terlihat Thorik sedang memapah Muklis. Karena saat berlari tadi, Muklis yang kurang siap tersandung akar pohon dan merasakan kram di kakinya, sehingga memilih berhenti. Dan anehnya, ketika Muklis terjatuh, dia sempat berteriak memanggil teman-temannya. Tapi anehnya, tidak ada yang mendengarnya. Mungkin karena saking paniknya. Tapi untungnya tidak terjadi hal yang parah pada Muklis. Hanya sedikit lecet dan kram kaki saja. Namun, setelah menimbang beberapa hal, mereka pun memutuskan untuk mendirikan satu tenda kapasitas 5 orang di pos 2 dan akan bermalam di sana. Setelah tenda berdiri, mereka mulai membuat perapian dan berbincang santai di luar tenda menikmati malam. Hingga tidak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka masih asik bercanda di luar tenda. Sampai pada suatu ketika, semua diam saat terdengar suara ringkikan kuda, disusul suara besi dipukul dengan nyaring. Lebih baik kita semua masuk ke dalam. Iya betul, hawanya udah beda, ucap Thorik dan Basir. Sementara Rama merasa ada banyak sosok yang sedang mengawasi mereka. Aku dan Thorik akan berjaga di luar, ucap Muklis. Apa enggak sebaiknya kita masuk di dalam tenda semua? Tidak Ram, aku dan Muklis jaga di luar tenda. Kalau kita semua di dalam tenda, kita enggak tahu keadaan di luar tenda. Kalau tiba-tiba ada bahaya. Ya sudah, ayo Ram, kita masuk. Nanti kita gantian jaga, ucap Basir mengajak Rama masuk ke dalam tenda lebih dahulu. Namun, belum sempat masuk ke dalam tenda, dari atas terlihat rombongan pendaki berjumlah 8 orang turun gunung. Mari mas, monggo. Monggo mas, nggak mampir dulu ini? Enggak mas, kami istirahatnya di pos 1 aja, jawab rombongan pendaki itu sambil berlalu. Setelah itu, Rama dan Basir masuk ke dalam tenda. Sekitar jam 12 malam, Rama tiba-tiba kebelet buang air kecil. Dia pun keluar tenda dan mendapati Thorik dan Muklis tertidur di luar tenda. Karena kebelet, Rama pun pergi ke bawah sebuah pohon untuk menuntaskan hajatnya. Setelah selesai, dia melihat di bawah sebuah pohon yang agak menjorok ke dalam hutan, ada seseorang yang sedang duduk dengan posisi seperti bertapa. Namun Rama tidak memperdulikannya dan berlalu kembali ke depan tenda. Tiba-tiba terdengar suara memanggilnya. Tunggu nak,
Aku sudah menunggumu. Rama pun berhenti dan menoleh ke arah orang yang sedang bertapa. Tapi orang itu masih diam dan memejamkan mata. Rama memilih menuju tenda lagi. Namun, dia tidak mendapati tenda dan Basir ada di sana. Padahal dia yakin di sanalah mereka mendirikan tenda. Ketika Rama berbalik badan, seketika dia terkejut karena orang yang tadi bertapa sudah ada di depannya. Aku sudah menunggumu. Orang itu menyampaikan sesuatu pada Rama. Namun sayangnya dia tidak mendapatkan izin untuk menuliskannya di sini. Setelah menyampaikan sebuah pesan, orang itu juga menceritakan tentang sejarah leluhurnya dan tentang peperangan yang terjadi di tanah Jawa. Bahasa yang digunakan oleh orang itu adalah bahasa Jawa Kromo Inggil. Petapa itu lalu meminta Rama untuk memejamkan mata. Dan anehnya, dia terbangun di dalam tenda dan melihat jam menunjukkan pukul 1 pagi. Rama terbangun karena kebelet buang air kecil. Hal ini seperti apa yang dialami sebelumnya. Lalu dia pun keluar dari tenda. Tapi baru saja mengeluarkan kepalanya, ternyata Torik dan Muklis tertidur di sebelah perapian. Mungkin karena saking capeknya, mereka tidur saat berjaga, sama persis seperti apa yang pernah ia lihat sebelumnya. Namun, ketika lebih diperhatikan lagi, secara samar-samar terlihat sosok hitam yang sedang jongkok di sebelah Muklis. Rama kembali masuk dan membangunkan Basir. Sir, bangun Sir. Apa sih Ram? Antrin aku kencing bentar. Sambil menggeliat malas, Basir beranjak bangun. Ayolah, tunggu Sir. Apalagi? Tuh lihat di sebelah Muklis. Mana? Si Torik kan? Bukan Torik, tapi sebelahnya lagi. Buset, genderuwo. Kemudian terdengar suara geraman dari sosok itu. Mungkin dia menyadari kalau keberadaannya diketahui oleh Basir dan Rama. Ya elah Sir, ngapain disebut? Refleks. Ya udah yuk, udah kebelet ini. Tanpa memperdulikan keberadaan makhluk yang biasa disebut genderuwo itu, mereka berdua menuju ke samping tenda. Kemudian Rama menggali sedikit tanah untuk tempat buang air kecilnya. Dan setelah selesai, dia kubur dan rapikan lagi. Ketika Rama berbalik badan, dia juga melihat ada sosok kuntilanak di atas pohon sambil berayun-ayun kakinya dan bernyanyi. Di padang bulan kembali ku jumpai senyummu tetap cantik. Tanpa melihat keberadaan sosok kuntilanak tersebut, segera Rama menghampiri Basir dan mengajaknya masuk ke tenda lagi. Namun, ketika melihat perapian, di sana sudah tidak ada sosok genderuwo yang sebelumnya sedang jongkok di samping Muklis. Rama dan Basir lalu membangunkan Torik dan Muklis untuk bergantian berjaga di luar tenda. Di tengah mereka sedang berjaga, kembali mereka dikejutkan oleh datangnya seorang kakek yang muncul dari bawah. Bawah mana ini? Bawah jalur atau tiba-tiba keluar dari bawah sarung? Sedang apa, Le? Malam-malam di luar? Gantian berjaga, kek? Walah, kakek mau kemana? Kakek mau pulang. Kebetulan ada orang bergadang, sekalian mampir. Lah, rumah kakek di mana? Rumah kakek berada di sebelah sana. Nak, boleh minta kopinya? Oh iya kek, bentar, aku buatin ya. Nama kamu Rama kan? Loh, kok kakek bisa tahu namaku Rama? Kakek itu hanya tersenyum. Ram, emang kamu pernah kesini? Belum lah Sir, aku kesini baru pertama ini. Ini kek, kopinya, hati-hati masih panas. Terima kasih ya. Sama-sama kek. Kek, boleh saya bertanya? Tanya apa? Bagaimana semua yang di sini kenal saya, sedangkan saya belum mengenal mereka, dan saya juga belum mengenal kakek.
kakek itu malah tertawa dengan suara keras, seram, dan terbahak-bahak. Rama dan Basir pun saling pandang dan sedikit takut. "Tidak usah takut, Le. Ini sudah jadi takdirmu." "Maksud kakek?" "Sebelum berangkat, kamu sudah diberitahu Mahapati, kan?" "Iya, Kek. Saya baru ingat. Emang siapa itu Mahapati?" "Nanti di atas kamu juga akan bertemu. Tapi ingat, Le, perjalanan ini tidak mudah. Banyak sekali rintangan yang akan kamu hadapi, terutama jika kau bertemu dengan siluman. Lebih baik hindari saja. Anak balung wangi memang harum. Semua siluman rasanya ingin memakannya." Ucapan tersebut sontak membuat Rama kaget. "Kopinya sudah habis. Saya pamit dulu ya, Le." Iya, Kek, hati-hati." Tidak terasa sudah jam 4 subuh. Rama dan Basir segera membangunkan Torik karena sebentar lagi akan naik haji. Apaan ini? Karena sebentar lagi akan naik ke puncak. Setelah selesai sholat dan sarapan, tenda pun dibongkar dan mereka berangkat menuju pos selanjutnya. Setelah berjalan kurang lebih selama 2,5 jam, mereka sampai di sebuah padang sabana yang sangat indah. Mereka pun istirahat di sana sambil makan roti untuk mengganjal perut. Sekitar jam 2 siang, mereka kembali bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, muncul rombongan pendaki lain berjumlah 8 orang yang akan naik juga. Rama pun menawari untuk naik bareng dan mereka menyetujuinya. Lama mereka berjalan hingga akhirnya sampai juga di atas puncak sebelum matahari terbit. Di atas, Rama duduk dan sempat terpejam sesaat. Dalam keadaan sadar dan tidak sadar, dia melihat sosok pria gagah memakai baju kerajaan sedang berdiri dan mengulurkan tangan kepadanya. Namun, belum sempat menggapai tangan itu, Rama dibangunkan oleh Basir karena sebentar lagi matahari terbit. Tidak lama, matahari terbit dengan indah. Mereka semua menikmati pemandangan cantik itu dengan hati puas. Singkatnya, pada jam 8 pagi, mereka semua turun dengan formasi. Torik berada paling depan, lalu Rama, Basir, dan Muklis. Mereka terus berjalan sampai bertemu sebuah sumber air. Lalu setelahnya ada pertigaan jalan, dan Torik mengambil jalan arah ke kiri. "Bang, bener ini jalannya?" "Gak tahu juga, kayaknya iya." "Beneran, Bang? Kok terasa asing?" "Udah lanjut aja." Namun Rama seperti merasa asing dengan jalan yang mereka lalui. Tapi mereka berempat tetap terus jalan dan sampai ke dalam hutan yang semakin rapat dan gelap. "Rik, berhenti." "Ada apa, Klis?" "Bukannya ini alas lali jiwo ya?" Mendengar itu, semua rombongan mengedarkan pandangan ke berbagai arah. Dan benar saja, saat ini mereka telah berada di alas lali jiwo. Itu berarti mereka telah melalui jalur yang salah, karena seharusnya untuk menuju ke base camp Lawang tidak akan sampai sejauh ini di alas lali jiwo. "Kalian mau naik lagi atau lanjut turun nih?" "Lebih baik naik lagi aja, Bang. Motor kita kan ada di Lawang." "Ya betul, naik aja." Dan akhirnya disepakati bahwa mereka akan naik lagi menuju jalur yang seharusnya menuju ke base camp Lawang. Namun, baru setengah perjalanan naik, Rama merasa gelisah, lelah, dan sedikit mual. Rama pun meminta break dulu pada teman-temannya. "Baru segini aja udah mual? Masuk angin Mas Basir kayaknya." Mereka pun berhenti agak lama di tengah jalur. Dan ketika berhenti itu, tiba-tiba terdengar suara besi yang dipukul. Suara apa ya kira-kira? "Tukang bakso kali. Bakso matamu, mana ada tukang bakso tengah hutan." "Udah gak usah diurusin. Kalau udah enakan, ayo kita lanjut naik lagi, Ram." Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan naik kembali. Namun tidak lama, Rama kembali mual dan badannya terasa meriang. Kejadian seperti itu terulang sampai 3 kali, yang akhirnya membuat mereka memutuskan mendirikan tenda di bibir hutan lali jiwo. Ketika malam tiba dan semua sudah tertidur lelap, Rama terbangun di tengah malam dan melaksanakan sholat tahajud di luar tenda.
di bawah rimbunnya pohon dan cahaya bulan. Setelah selesai sholat, Rama membuat perapian dan duduk di depannya. Tidak lama kemudian, dia dikejutkan oleh datangnya seorang kakek-kakek gemuk dan bungkuk. Setelah berkenalan, kakek itu bercerita panjang lebar kepada Rama dan berpesan kepadanya. Manungsa mek sak derma nglakoni, diparingi umur dawa ya matur suwun, diparingi umur cedhek ateges ditresnani kalih sing gawe jagat, didadekke sugih matur nuwun, didadekke wong mlarat kudu nampa. Lah sing jenenge menungso iku beda-beda. Sing jenenge menungso kuwi ya ana sing iso nampa marang kodrate sing Yang Maha Kuwasa. Ning racak-racake menungso sok dung resula. Apapun itu, kalau ingin di atas ya harus lewat anak tangga. Dari anak tangga satu ke satu hingga berada di atas. Kalau sudah di atas apapun itu biasanya tidak jatuh dengan mudah. Kalau ingin menjadi besar itu dari yang kecil dulu, karena bisa merasakan ketika kecil. Nanti kalau sudah besar, bisa lebih berhati-hati di tempat hidup di alam yang terang. Setelah itu kakek tersebut pamit dan menghilang di kegelapan. Sebelumnya kakek itu juga memberikan sebuah pusaka keris kecil. Singkatnya pagi telah menyapa. Setelah sarapan dengan mie sedap disampur nasi, mereka memutuskan naik lagi dan akhirnya bertemu dengan persimpangan jalan lagi. Setelah sampai di persimpangan jalan tersebut, mereka semua lebih teliti lagi mencari plang ke arah Lawang. Dan setelah bertemu, mereka turun mengikuti jalur dan sampai di sabana sebelumnya, lalu beristirahat lagi di sana. Namun, ketika istirahat itu, Rama melihat di balik rimbunya ilalang ada semacam kepala manusia yang penuh luka dan membusuk dengan rambut yang menutupi wajahnya. Sir, apa itu? Mana? Tuh lihat. Apa sih? Itu kayak kresek, tapi kok serabut-serabut. Kresek gundulmu. Kepala manusia itu. Kalian ngomongin apaan sih? Tuh di sana, kata Rama itu kepala manusia. Serius? Di mana? Di sana, Bang. Mereka bertiga yang penasaran mulai mendekati. Dan tiba-tiba kepala itu menggelinding masuk ke dalam semak-semak dan tertawa. Sontak semua langsung berlari berhamburan. Gila, tak kira apaan. Ternyata beneran kepala. Iya betul, tak kira apaan. Kamu sih gak percaya. Udah jauh kali kita. Tiba-tiba dari arah atas ada sebuah benda jatuh menggelinding dan berhenti tepat di depan Muklis. Ternyata itu adalah kepala tadi yang tertawa dan hendak menggigit. Namun mungkin karena refleks, Muklis menendangnya dan mereka semua kembali kabur dari tempat tersebut. Tapi saran saja ya, kalau saat turun gunung jangan berlari. Kalau terpleset bisa berbahaya. Udah jangan lari lagi. Tiba-tiba Torik yang berada di posisi paling depan berhenti mendadak hingga membuat semua yang di belakangnya bertabrakan. Tidak lama tercium bau pesing yang menyengat. Dan setelah saling mengamati, ternyata Muklis kencing di celana karena saking ketakutan. Basir yang melihat langsung tertawa, sehingga mengundang yang lain ikut tertawa. Setelah berjalan sedikit, ternyata telah sampai di pos 2. Mereka memutuskan istirahat kurang lebih 30 menit. Dan Muklis juga mengganti celana di sana memakai sarung. Setelah itu, mereka berjalan lagi hingga sampai di perkebunan teh yang sangat luas. Di pertengahan jalan kebun teh, Rama melihat ada seorang wanita memakai pakaian berwarna merah sedang berdiri di tengah kebun teh sambil menimang-nimang bayi. Rama hanya diam dan pura-pura tidak melihatnya. Lalu tiba-tiba tercium bau busuk. Dan dari arah belakang, tiba-tiba Muklis berlari mendahului yang lainnya. Sontak yang lain juga ikut lari. Sampai akhirnya Muklis terjatuh karena mungkin terbelit sarungnya sendiri dan nyungsep di pinggir jalur.
Spontan yang lain langsung menolongnya. Lagian ngapain sih Klis pakai lari? Kupingku ada yang nyentuh dari belakang. Untungnya tidak terjadi hal parah pada Muklis karena jatuh. Cuma memang tangannya pada lecet. Setelah itu mereka berjalan pelan dan sepakat untuk tidak berlari lagi kalau ada apa-apa. Singkatnya mereka tiba di parkiran dengan selamat dan langsung pulang menuju rumah Muklis. Dari perjalanan di Gunung Arjuna ini, Rama mendapatkan pesan dari sosok yang ada di atas Gunung Arjuna tentang perjalanan hidupnya kelak sebagai anak Balongwangi. Di sisi lain, ternyata saat itu Muklis membawa rokok kemenyan yang mungkin membuat makhluk halus di sana ingin mendekatinya, termasuk Gendruwo yang ikut duduk bersama Muklis di perapian saat ngecamp di pos 2. Dan cerita pendakian pun selesai. Itu dia cerita pendakian mistis untuk episode kali ini. Siapa nih dari kalian yang juga punya tulang wangi dan punya pengalaman mistis juga? Bisa tulis di komentar ataupun silakan berbagi ke kami melalui email adaapagrangan20@gmail.com supaya kami bisa membacakan cerita kalian di sini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian sudah menyimak. Kita jumpa lagi di episode Ada Apa Gerangan selanjutnya. Baiklah, saya Tama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.